sejauh ini dan kayaknya mereka harusnya ya udah disengage sih sama Sam9 ini. Kayaknya ya, dan kayaknya udah nggak ada kayaknya lagi ya, karena emang udah kepastian, karena gerakan mereka semuanya udah cabut semua, kecuali dari tim FaZe Clan. Yang bertemu dengan Stranger, Artsy sudah diamankan, begitu saja, belum ada backup dari pemain-pemain Stranger yang lainnya, tapi Miao Miao, Tomela yang masih ngotot, bahkan berhasil menemukan satu pemain yang berkamuflase di jok mobil belakang, 3Touch. Berhasil ditemukan dan Lindas Gaming yang gagal. Padahal bawahnya udah gede banget, bawa overcraft, tapi nggak bisa untuk melindas karena memang ada di dalam sebuah bagi. Ya, nah itu dia untuk saat ini Strangers masih dengan 2 punggawa mereka harusnya masih bisa untuk melakukan revive. Tadi sempat disebutkan juga sama Bro Pasta berada di compound yang awkward banget. Dan karena emang informasi sudah masuk ke tangan dari The Xavier, kayaknya bakalan di lockdown si posisi last man standing tersebut. Namun di sisi yang lainnya, ini timur pas rame banget, salah satunya ada Ozja TH. Jadi kayak bakal ada 3-way showdown di bagian timur yang akan masuk dari bagian utaranya Yasnaya. Sudah mulai terpantau di bagian depan sana dan top sih. Udah kena 2 gitu doang. Kalau buat pro player mah mudah banget ini, apalagi nggak ada M-assist juga mudah. Kalau buat gua kayaknya ada M-assist juga nggak bakal kena itu. Kayaknya nggak usah diomongin juga kita Nok lagi Todak. Ngasih tahu aja kalau turnamen tuh nggak ada M-assist gitu. Oh iya, TYFYI. Ah, itu dia, thanks your information. Thank you for your information. Itu dia. Nice. Dan kita akan melihat circle selanjutnya yang nggak terlalu frontal banget atau nggak terlalu ekstrim banget ya. Untuk dari bouncingnya sendiri atau shiftingnya sendiri sehingga nggak terlalu ekstrim pula rotasi yang akan dilakukan oleh seluruh tim yang berada di bagian luar. Namun kali ini ada face to face situation antara Todak dan juga Flash yang dimana tadi sempat juga digangguin tim yang lainnya dan pada akhirnya Todak harus keluar di atau dari game ini menjadi tim yang kedua. Wah, tapi seru banget nih 1 lawan 2 masa ya kalah, 1 lawan 2 masa ya kalah. Oh my god, Tensky! 1 lawan 2 masa ya kalah, beneran kalah dong. Tiba-tiba Nadeti malah bisa ngeratain 2 pemain. Ngokang. What happened ayah naon kumaha damang kali ini dari 69 hanya menyisakan last man standing saja dan Xavier. Wah, kena racun laba-laba cuy 69 cuy. Kena cetut ya. Iya, dientup sedikit, wah hilang tiga-tiganya. Walaupun sebenarnya itu nggak secara 100% 1 versus 2 juga ya, karena backup dari The Xavier tadi tuh kayak cepet banget atau emang udah ada tembakan dari sisi luarnya juga ya. Jadi kayak emang sulit untuk tim 69 tadi untuk bisa memenangkan fight tersebut jikalau lebih dalam lagi atau lebih early beberapa detik aja. Mungkin saja bisa dimenangkan oleh 69. Ya ini seperti yang saya tadi sempat bahas bahwa tim kalau yang susah itu dari segi fight, untuk memperbaikinya butuh waktu yang cukup lama dan itu yang nampaknya di dalam 69 dan satu hal lagi, ketenangan mereka harus ditingkatkan karena tadi kalau 69 berpikir dengan lebih clear, sharp bro, Rosemary bisa dapetin satu pemain yang ada di dalam atau setidaknya Molotov. Tadi itu tenangnya mereka terlalu tajam. PMNC. Kalau tenangnya PMSL nggak mungkin begitu, San. Ya itu dia, ketenangan yang memang harus lebih ditingkatkan lagi karena harusnya informasi udah dapet di dalam ada satu orang dengan mereka dua-duanya langsung ngehajar ke dalam. Ya, kembali gameplay mereka, playstyle mereka berpapasan dengan Kagendra dan Kagendra. Apakah ini gerakan overthinking, Sans? Di mana mereka lebih milih muter daripada komit ke arah RRQ? Ya, mereka menghindari sekali adanya fight demi fight dan ini bisa justru kemenangan untuk Kagendra saat RRQ memang dipaksa untuk fight duluan dengan beberapa tim lain Viking yang saat ini sedang dihadapi oleh RRQ. Justru Utara dengan Kagendra agak ngalah. Ini mirip dengan Kagendra tadi saat ngalah melawan Xavier. Mereka ngalah, justru late game didapatkan. Nah sekarang juga kayak gitu lagi. Iya, bisa. Bukan grupnya Stranger yang mendapatkan satu cepungan di sekitaran dari tim RRQ. Sementara Arena ini tempat yang tadi gue bilang gitu, kesininya susah, keluar juga susah gitu. Cuman dari pantauan map stream kayaknya nggak ada yang terlalu ngelok ke arah mereka deh. Cuman satu angle doang yang dijagain sama tim Sam9. Posisi mereka masih berada di dalam zona walaupun emang pinggiran banget ya. Dan itu akan menjadi PR yang begitu beratnya untuk di arena sendiri. Ya, Kagendra overthinking banget. Tadi mereka putar kanan, sekarang putar kiri lagi untuk masuk lagi. Mereka seperti mencari celah. Gimana caranya kita masuk tanpa harus fight lawan orang? Dan mau nggak mau mereka harus fight gitu. Dan sekarang yang mereka pilih adalah tempat di mana Stranger berada. Bisa menang melawan Stranger. Menurut gue satu faktornya juga karena mereka menang dari segi jumlah. Casper ngapain buka badan kayak gitu? Walaupun ada gangguan datang dari bagian high ground di mana Rocky akhirnya membuka tembakan dan bisa menjatuhkan satu pemain dari tim Kagendra. Casper pun tumbang. Ada 3 smoke yang di pop up dengan cepat. Ada follow up juga datang untuk bisa menyelamatkan seorang Casper. Membuat
formasi supaya mereka tidak kehilangan jumlah dengan pantauan support dari seorang Leleboy. Memantau dari bagian belakang sebuah pohon, ada smoke yang mereka pop up juga, tapi Alter Ego mereka sudah melakukan lockdown karena mereka juga benar-benar butuh poin. Sekarang mereka di peringkat ke-16 sudah mendapatkan 3 tambahan elimination, tapi ini belum cukup untuk membuat mereka stabil di 16 besar. Buset, itu pemain-pemain dari tim Alter Ego pengen jadi atlet lempar jauh kah? Lempar indah kah dari bagian high ground sana? Melontarkan beberapa granat menuju ke arah Kagendra, walaupun emang masih belum bisa menggapai atau mencapai posisi dari Kagendra sendiri. Tapi apa daya, seperti yang sudah dijabarkan juga, karena mereka memang masih berada di dalam satu garis yang sama di bagian pinggiran zona, sehingga nggak bisa dielakkan lagi. Apalagi ada Boom Esports pula yang udah mulai nakal, menginvestasikan 2 pemain mereka untuk ngepoking menuju ke arah Alter Ego, karena memang sedari tadi bagian timur ini bisa untuk dikuasai oleh 4 pemain dari Boom Esports. Bahkan Frenzy yang coba untuk bermain nakal dinakalin balik sama Rosemary, walaupun memang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Kok bisa ya 3 tim Indonesia mikirnya sama gitu loh, 3-3-nya di bagian utara gitu loh. Kagendra, Alter Ego, Boom Esports. Boom kayaknya udah ngedapetin info yang lebih detail, makanya mereka lebih nahan di arah kompon ini. Dan Boom juga harus bergerak keluar dari kompon mereka karena sudah ditinggalkan oleh zona. Alter Ego langsung rotasi cepat ya, tarik garis lurus untuk mengirimkan seorang Rosemary dan juga Hans Furious. Sementara 2 masih ditinggalkan di bagian belakang. Agak-agak belepotan, starter dikit nggak apa-apa lah ya. Dan Frenzy yang juga melihat. Waduh, maaf, lanjut. Mio tua ya. Gue tidak menyangka akan tiba-tiba keluar kata-kata. Maaf ya, sorry. Ya, nggak apa-apa. Nggak clash kan? Enggak, aman. Sejalur kan? Sejalur. Aman. Semakin di depan lah pokoknya nih, Itu tim-tim dia. Indonesia, apalagi RRQ semakin di depan. Aduh, karena mereka, selain mereka Better aman kah? dapetin zona Aman sih harusnya. di dalam stage kita yang ke-6 ini, mereka juga mendapatkan opening menuju ke arah Kagendra, walaupun masih ada beberapa trade yang terjadi. Meanwhile, Posisi belasan di ya, sisi kayak yang gue bilang lainnya, tadi, Boom guys. Esports mereka udah mulai meninggalkan compound mereka di bagian timur, bergerak menuju ke arah bagian selatan, menyisiri satu persatu pemain-pemain dari Salcom Digi Alliance dan juga tim Sam9. Namun, Yami Mei low HP, tarik mundur terlebih dahulu supaya tidak blunder akibatnya. Tapi di sisi yang lainnya kita bisa intip di arah elimination fit, Kagendra dibabat satu persatu oleh Alter Ego. Ya, gemesnya gue ngeliat Alter Ego sama Kagendra, gemesnya juga gue ngeliat Yami tadi yang front shoot. Kalau tadi klipnya nggak habis, gue yakin lebih cepat lagi untuk bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Alliance. Tapi The Show Must Go On juga udah bisa mendapatkan tambahan elim juga, dan Sam9 kali ini juga memberikan tekanan menuju ke arah split area dari Boom Esports. Ada granat yang mereka lemparkan, 2 orang touchdown. Kali ini Yami sudah mulai turun dari arah vehicle-nya. Ada yang lewat ditembak oleh seorang Dev, tapi Dev tidak mendapatkan knockdown sama sekali, dan ada yang turun dari Boom Esports malah kalah fight zero. Terlalu berani tadi untuk berada di area yang begitu terbuka, tapi granatnya dari Yami akhirnya on point. Bisa mendapatkan 1 knockdown dan juga 1 eliminasi. Yes, that's my boy, that's our boy. Tapi tiba-tiba saja trading masih akan dilakukan oleh pemain-pemain Sam9. At least 2 pemain tumbang dari Boom Esports, namun pada kenyataannya 2 pemain tersebut masih bisa untuk diselamatkan karena keseluruhan pemain dari Sam9 berhasil dihentaskan dari game ini. Ya, dan kita lihat 5 tim tersisa, 3 diantaranya adalah tim Indonesia, imposternya adalah tim dari Vietnam Flash dan juga tim dari Thailand yaitu E-Arena yang tersisa sejauh ini. Dan yang paling prima adalah Alter Ego dan juga EA karena mereka masih utuh untuk berempat. Flash hanya menyisakan 1 pemain saja, sudah mulai dihujani granat oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego, tapi gak ada yang on point menuju ke pemain terakhir ini. Ada lemparan granat berikutnya juga, ada sebuah Carmena dikirimkan Rocky. Sedikit melakukan pengitipan, sedikit memancing supaya Flash mau memberikan tembakan, tapi Flash Yongti dipulangkan terlebih dahulu oleh Boom Esports. Oh my god, ini Boom udah dalam form mereka yang bagus, dan 3 tim Indonesia masuk ke jajaran top 4. Salah satu ada penyusup, ada impostor yang bernama E-Arena yang berada di bagian barat, dan kita akan melihat dalam beberapa saat lagi update circle atau stage yang ke-7 akan menuju ke arah mana. Bahaya nggak sih kok untuk open dari kiri zonanya atau safe zone-nya, dan sudah mulai di pop dari medium map kita. Ternyata
lebih ke arah bawah sedikit dan sebenarnya seluruh tim Indonesia tiga-tiganya difavoritkan dari segi zona. E-Arena lah satu-satunya tim yang masih berada di luar. Kalau boleh satu suara sih 3 lawan 1 dulu ya. Cuman kita harus menjunjung tinggi sportivitas, jadi harus menghajar satu sama lain juga. Dan Ponbit akan coba untuk diselamatkan, sebuah smoke terpop up, tapi granat dari Hans For You tadi begitu tepat untuk bisa mendapatkan seorang Ponbit. Malah zero knock lagi oleh E-Arena. Joker dari arah kiri bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Ada tracking dari seorang lapar, headshot, tapi sayang sekali tidak sampai knockdown. Oh my god, sangat disayangkan ya, tapi ternyata Frenzy berhasil untuk mendapatkan satu vision menuju ke arah pemain-pemain dari E-Arena yang ngecok di posisi yang sama. Namun masalahnya pemain Bumi Sports yang lainnya juga udah dipretelin satu persatu. Tinggal last man standing Awas Hazel dari saja. belakang. Karena E-Arena pun juga mempunyai vision yang sama. Namun ternyata di bagian utara kita bisa melihat adanya fight pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego Ares. Karena kayaknya mereka berdua akan komit 100% untuk fight ini. Ya, tapi intipan dari Rosemary nggak terlalu komit untuk bisa mendapatkan pemain dari RRQ, tapi granat dari E-Arena menghujani tempat dari tim Boom Esport. Frenzy pun pulang, boom, dihentaskan dengan granat-granat dari E-Arena. Setelah tadi mereka memulangkan Terlalu lebar, melawan Bung. dengan granat, kali ini mereka harus menerima karmanya, dipulangkan dengan granat dari another team yaitu E-Arena. Sementara RRQ dengan setup yang mereka lakukan 1-1-1 dengan garis lurus untuk bisa menghentaskan pemain dari Alter Ego. Sebuah spekulasi datang dari seorang Rocky yang tidak mendapatkan knockdown ke arah tim RRQ. Sementara Okta memantau karena dia tahu di balik satu broken wall masih ada satu lawan yang menunggu. Oh my god, tapi dari pemain-pemain E-Arena tiba-tiba saja mereka bisa touchdown di bagian selatan dari zona. Padahal dari tadi mereka tidak mempunyai advantage apa-apa. Seperti peribahasa bilang berat sama dipikul, ringan Unlock sama Hazel. dijinjing. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain E-Arena. Mereka bekerja, bergerak, bersama-samaan bisa dapetin pemain-pemain dari Indonesia juga. Lokal lapar. Bumi Sports dihentaskan walaupun memang Joker posisinya ngecok di bagian barat. Kali ini dua pemain yang masih tersisa dari E-Arena akan coba untuk nge-push, akan melakukan bullish move mereka. Namun masih ada Alter Ego Ares dengan full house, full power mereka, 4 punggawa mereka. Gila, Rosemary saking percayanya sama Rocky sama Okta ya, dia nggak ngintip sama sekali dan Hans For You bisa mendapatkan satu pemain yang ada di E-Arena. Hanya tinggal satu lagi tapi RRQ dipulangkan terlebih dahulu oleh Alter Ego Ares. 1 melawan 4 bukan jumlah yang mudah untuk di-clutch oleh NC2. Akan segera dicari, akan segera dikejar karena mereka tahu mereka menang jumlah dilindas. Masih bisa menghindar, dia turun dari mobil tapi Rocky malah kalah. Akan diincar, akan di-end. Mana backup dari rekan-rekannya dan Rocky sempat ter-end. Tapi masih menang dari segi jumlah 3 melawan 1. Masa ia di-clutch, NC2 ditembak dari 2 sisi dan Alter Ego Ares back to track untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi gila banget itu permainan dari